warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yaqin wa ahsin akhlaqana bi ma'rifatil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bil Qur'ani imama. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Perumahan Green Hill Pondok Raja, yaitu akhirnya Ustaz Doli, dan juga diwakili oleh beliau Ustaz Subhan dan segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang saya tidak sebut satu persatu. Guru kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram Ustaz Bizar Salim. Tak lupa yang saya hormati Ketua Majelis Zikir Nurul Huda, Al-Mukarram Ustaz Saman beserta segenap jajaran pengurus, Ahinal Kiram Ustaz Nasri, Ustaz Husain, Ustaz Marsan, juga orang tua kami yang saya hormati Bapak Haji Aribowo, Bapak Haji Nala, Bapak Haji Mamat, Ketua RW, Ketua RT, segenap jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bu Hajah Tri, Bu Haji Purba, dan segenap jamaah yang lain yang mohon maaf saya tidak sebut. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji beserta syukur kita panjatkan hadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan wirid kita setiap malam Selasa, yaitu kita silaturahmi, kemudian berzikir bersama, tolabul ilmi. Insyaallah mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang kita laksanakan tadi tepat pukul 8 sampai dengan sekarang sudah setengah 10 kurang 5 menit, bahkan nanti sampai selesai insyaallah mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh yang kelak nanti kita bisa mengambil, meminta kembali kepada Allah akan amal soleh kita, menjadi hujah kita, menjadi pembela kita untuk dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini agak lama, mohon maaf. Nanti saya membuka kitab ini, insya Allah nanti Ustaz Bizar Salim juga ada diminta oleh Sohibul Masjid, Ketua DKM dan segenap pengurus untuk mengisi tausiah. Kita atur saja waktunya, kalau keburu 30 menit, 30 menit, kalau tidak ya 20 menit, 20 menit. Kita lihat saja. Kita lanjutkan masih bahasan kita. Minggu yang lalu baru sampai pada bacaan Ya Rabbi wardo anis sahabah, Ya Rabbi wardo anis sulalah. Kalau tidak salah sampai situ. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, wardo anis sahabah, anugerahkanlah keridhaan kepada para sahabat. Ya Rabbi wardo anis sulalah, dan juga anugerahkanlah keridhaanmu akan keturunan-keturunannya. Kita lanjutkan pada malam hari ini, dapatnya seberapa bait saja. Ya Rabbi wardo anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ayo bersama. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi
Ya Rabbi wardo anil masyayikh, wahai Tuhanku, wardo berikanlah keridhoanmu anil masyayikh kepada para tuan-tuan guru kami. Masyayikh tuan-tuan guru kita yang sudah wafat, yang mengajarkan kita dulu bacaan Quran, yang mengajarkan kita dulu tata cara sholat. Itu diajarkan oleh guru-guru kita. Dalam pembacaan zikir maulid itu kita mendoakan beliau, ya Allah berikanlah keridhoanmu kepada para guru-guru kami yang sudah mengajarkan kami. Makanya bersyukur kalau kita diberikan kemampuan untuk mengajarkan orang lain membaca Quran. Setiap satu huruf yang kita ajarkan kemudian dibaca oleh orang yang belajar, diamalkan oleh orang yang belajar, itu termasuk kebagian ganjaran pahala yang terus akan mengalir selagi hidupnya sampai wafatnya, terus mengalir. Insya Allah mudah-mudahan. Tadi saya hanya menyebut guru kita yang di sini, ya Ustaz Haji Komar, Ustaz Abdul Nasir, dan juga Pak Sabda Abadi, guru-guru kita yang sudah mengajar kita di Pondok Raja, Ki Haji Abdul Rahim, Wan Haji Naing. Itu setiap kita melaksanakan pembacaan maulid, insya Allah kebagian doa dari kita. Kebagian doa dari kita. Kita diajarkan sholat begini. Kalau kita diajarin sholat oleh guru-guru kita, sebagaimana pesan Rasulullah, kalau sholat tidak boleh dan haram hukumnya mengikuti, janganlah kau sholat mengikuti 3 gerakan binatang. Yang pertama apa? Yang pertama, jangan kau sholat seperti anjing, kata Rasulullah nih. Yang kedua, janganlah kau sholat seperti burung yang sedang mematuk. Yang ketiga, janganlah kau sholat seperti onta. Apa tuh sholat yang seperti anjing? Kalau kita sedang sujud, tangan kita jangan sampai ini apa namanya? Lengan ini. Lengan tangan kita jangan sampai menyentuh ke lantai, ke sejadah, harus diangkat. Kalau kita menyentuh sejadah itu seolah-olah seperti anjing. Jadi jangan sampai menyentuh semua ke bawah. Gitu. Terus kalau di kitab I'anatul Talibin, kalau kita sedang sujud, tangan nggak boleh seperti begini, maaf. Harus atas. Kalau kitab I'anatul Talibin. Jadi jangan, kalau sedang sujud tangan jangan begini. Kan ada orang sujud asal-asal begini. Yang bagus itu tangannya semua telapaknya harus menyentuh kepada sejadah atau kepada lantai. Yang kedua, janganlah engkau sholat seperti burung yang sedang mematuk. Apa maksudnya? Sholat nggak pakai tumaninah. Sholatnya bismillah dolin amin walau kulhuwallahu ahad wasawma dawili walabiulat walam yakulahu kuwan ahad Allahu Akbar terus. Itu kayak seperti burung yang mematuk. Tidak ada tumaninahnya. Tidak boleh kita sholat seperti itu. Harus ada tumaninah. Berhenti sejenak dalam setiap gerakan, itu namanya tumaninah. Sekedar membaca subhanallah itu berhenti namanya. Jadi jangan seperti burung yang mematuk. Belum berdirinya selesai udah mau sujud. Belum sujudnya selesai sudah mau duduk di antara 2 sujud. Harus ada tumaninahnya. Yang ketiga, janganlah kau sholat seperti onta, kecuali yang sakit. Kalau orang seperti onta, sholat seperti onta itu ketika dia bangun dari sujud mau berdiri ke rakaat berikutnya, itu jangan pantat duluan. Jangan pantat duluan. Kayak onta mau ngangkat badan kan pantat duluan ke atas. Harusnya nggak begitu, kita duduk baru tangannya ada di sini baru ke atas, kepala duluan berarti kan. Jangan sampai pantat lebih mendahului, kecuali yang sakit atau ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh pinggangnya sakit. Boleh, dibolehkan. Kenapa? Darurat. Mohon maaf nih, saya contohin kalau sholat nih, kalau bangunnya tak habis sujud, jangan gitu tuh. Paham kan? Ini jangan pantat duluan, jangan pantat duluan. Jadi kalau habis dari sujud selesai, duduk langsung berdirinya begini tuh, gitu. Kalau lagi berdiri kita mau sholat mana dulu? Tangan dulu atau lutut dulu yang bagus? Sunnahnya yang mana? Lutut dulu. Jadi
Jadi kalau mau dari berdiri terus habis ruku mau sujud, ya lutut dulu taruh di ubin, gitu baru sujud. Tangan dulu boleh nggak? Boleh, selama darurat. Kalau orang lagi sakit pinggang, kan sakit tuh nahan tangan dulu nggak apa-apa. Ya begitu kan? Itu harus tahu ilmunya seperti begitu. Jadi ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh guru kita tinggal kita mengamalkan. Ya Rabbi farham walidina, ya Allah farham, kasihanilah walidina kepada orang tua kami. Itu jangan lupa mengirimkan hadiah Fatihah orang tua khusus buat orang tua yang meninggal. Kalau bisa tambahin Yasin, kalau bisa tambahin Qulhu Al-Ikhlas. Ada riwayat menyebutkan tambahkan 100 kali dalam mengirimkan hadiah kepada orang tua dengan surat Al-Ikhlas. Ada riwayat yang lain menyebutkan bacakan 1000 kali buat orang tua kita. Qulhu 100 kali 15 menit. Itu udah dites sama Ustaz Nasri. Kalau 1000 ya 2 jam dah. Kalau 1000 kalau 1000 ya yang saya kuatnya kita aja wirid, namanya itu wirid. Ini kalau kita datang ke sini malam Selasa itu namanya wirid. Wirid apa wirid? Kerjaan yang dia laksanakan, amal ibadah yang dia lakukan secara rutin, itu namanya wirid. Kalau ibadahnya bentang-bentang apa kita apa? Bentang-bentang apa ya? Nanti datang, nanti enggak, itu namanya bukan wirid itu. Itu bukan wirid. Kalau wirid itu setiap ibadah yang dia lakukan secara rutin. Rutinnya dia baru bisa seminggu sekali. Seminggu sekali dia rutin datang, itu wirid. Cuman wiridnya seminggu sekali. Ada orang yang wiridnya dengan zikir, ada orang yang wiridnya dengan sholawat, ada orang yang wiridnya dengan tahajud. Kalau dia lakukan itu dengan rutin, maka itulah yang disebut wirid. Siapa orang yang mengerjakan wirid, insya Allah dia dapat warid dari Allah. Yang penting rutin. Siapa orang kata kitab Hikam, Syekh Sanatullah, orang yang wirid akan dikasih warid. Warid itu nanti macam-macam bentuknya. Kata itu bahasanya khusus kitab Hikam. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, warhamna, kasihanilah kami jami'a, semuanya. Jadi dalam maulid begini nih, kita ngedoain guru kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan juga diri kita dan kita semuanya. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, warham, berikanlah kasih sayangmu kulla muslim pada tiap-tiap orang yang berislam, yang beragama Islam. Sungguh luar biasa Pak, kalau kita mengerti ininya berarti maulid kita intinya doain orang juga, doain orang, doain guru-guru, terutama orang tua lah ya, terutama orang tua, ibu. Buat laki-laki yang harus dihormati ibu lebih utamakan. Buat laki-laki, ini kita laki-laki, ibu kita harus kita lebih hormati, karena Rasulullah menyebutnya ibu 3 kali. Ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati? Umuka 3 kali disebut oleh Rasulullah. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa abuka, kemudian bapak. Artinya ketika kita laki-laki, hormati ibu kita dengan sebaik-baiknya. Perempuan hormat kepada siapa nanti? Perempuan hormat kepada suaminya. Timbal baliknya di mana nanti kalau si perempuan punya anak laki-laki, maka si anak laki-laki itu hormat sama dia. Hormat sama dia. Kalau kita sama orang tua enggak hormat, tinggal tunggu saatnya saja. Nanti pasti anak kita juga tidak akan hormat sama kita. Kita pernah melawan sama orang tua kita, lihat anak kita nanti akan ngelawan sama kita. Itu balasannya begitu Pak. Kalau ada anak-anak kita melawan, disuruh ibadah susah, koreksi diri kita, periksa diri kita. Mungkin saya dulu pernah begitu ke orang tua saya, mungkin saya pernah melawan kepada orang tua saya sehingga anak saya sekarang melawan. Itu menjadi koreksi diri kita. Pokoknya hati-hati urusan dengan orang tua, jangan sembarangan. Urusan dengan orang tua jangan gegabah.
Karena Allah akan menghukum bukan hanya di akhirat, tapi kadang-kadang di dunia saja sudah dibayar kontan oleh Allah. Hati-hati urusan dengan orang tua. Jangan menyakiti fisiknya, jangankan menyakiti fisiknya secara fisik, menyakiti hatinya dengan raut wajah yang tidak mengenakan di hadapan orang tua kita, dengan lisan yang kita keluarkan menyinggung perasaannya, itu hati-hati. Apalagi dengan fisik. Hati-hati orang tua, bapak bahaya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Balasannya ke kita betul-betul. Ini pengalaman, Pak. Kalau yang ini pengalaman dari orang-orang yang sering ngobrol. Kalau dibilang curhat, kekerenan, ngobrol sama saya. Ketika saya kembalikan permasalahan itu ke dirinya, ternyata benar dia pernah begitu. Pernah seperti itu. Hati-hati aja. Kalau kita sering main, kita laki-laki sering main perempuan. Mohon maaf nih, kalau kita laki-laki sering main perempuan, nanti anak-anak perempuan kita bakal main-mainin sama orang. Itu hati-hati. Kita nggak tahu aja, kita nggak memperhatikan. Kita, mohon maaf ya, kawin cerai, berarti aja nanti anak kita. Tadi kawinin lagi, dicerain lagi, kawin lagi, cerain lagi. Pengalaman. Bukan sekata saya, tapi Quran yang bilang seperti itu. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau kamu berbuat baik, Allah kasih baik. Kalau kamu dan menanam kejelekan, Allah turunkan kejelekan. Makanya itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Pokoknya kita ngazam aja, niat saja buat berbuat kebaikan terus sampai akhir hayat saya harus berbuat baik. Insya Allah akan balas baik. Amin ya robbal alamin. Ya, pesan saya sama yang laki-laki ini, jangan suka main-mainin perempuan, apalagi kita punya anak perempuan. Khawatirnya nanti anak kita dimain-mainin sama orang. Kita pernah mukul orang, mungkin kita nggak dibalas pukulan itu ke muka kita, ke badan kita, tapi lihat nanti satu saat mungkin anak kita ada yang dipukul sama orang. Gitu. Balasannya seperti itu. Hati-hati aja. Ya Rabbi waghfir li kulli muznib, ya Rabbi la taqtarajana. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, waghfir, ampunilah, waghfir li kulli muznib, akan dosa-dosa semua orang. Maksudnya tiap orang-orang yang berbuat dosa, ya Allah ampunilah. Masya Allah, luar biasa Pak. Berarti kalau kita sering baca yang begini-gini maulid, kita orang yang dosa aja kita masih mohonkan ampun. Kita yang baca kan tadi? Kita yang baca tadi. Ya Rabbi waghfir li kulli mujrim, ya Rabbi la taqta'a rajana. Doain orang yang berbuat dosa aja, sama para ulama pengarang kitab ini suruh doakan, ya Allah ampunin itu orang dosa-dosanya. Mungkin sekarang dia nggak tahu ilmunya, belum sadar. Ampunin dosanya ya Allah. Mudah-mudahan akhir hayatnya dia taubat. Ya Rabbi la taqtarajana. Ya Allah, janganlah Engkau putuskan harapan kami. Ya Rabbi la taqtarajana. Itu ain. La taqtarajana. Ya Allah, ya Tuhan kami, la taqtar, janganlah Engkau putuskan rajana, harapan kami. Artinya begini. Dulu dari akhir balik kita mungkin pernah berbuat maksiat. Yang tahu diri kita kan yang berbuat maksiat. Mungkin orang lain ada yang nggak tahu kita mabuk, orang lain ada yang nggak tahu kita nyolong, mencuri apa gitu, punya barang-barang orang lain tidak tahu. Yang tahu itu diri kita sendiri. Yang tahu diri kita sendiri. Apa kita pernah mencuri, mabuk, mungkin pernah zina, mungkin pernah judi, mungkin. Yang tahu itu diri kita sendiri. Yang tahu diri kita sendiri. Makanya kata dalam bacaan tadi ini, ya Allah ampuni dosa-dosa saya yang kemarin. Kalau saya disuruh nembus itu kayaknya saya nggak mampu. Kalau saya disuruh membayar apa yang saya curi, sedangkan orang yang saya curi udah meninggal dunia, saya mau bayar bagaimana caranya saya nggak tahu. Ya Allah ampunin saya. Gitu kira-kira. Mana di sini la taqtarajana, jangan Engkau putuskan harapan saya ya Allah. Saya ingin tobat, Engkau terima tobat saya ya Allah. Saya ingin baik, terimalah amal soleh saya ya. Saya kira segitulah 20 menit, walaupun 3 bait kan lumayan.
3 bait ini cuma 3 bait, tapi ya mudah-mudahan nanti besok nih minggu depan ya kita saya upayakan, walaupun katakan nggak pakai nasi selama bulan Maulid, nggak pakai makan gitu, tetap kita baca Maulid insya Allah. Saya upayakan begitu supaya nih biar kita juga mengerti sedikit-sedikit apa yang kita baca dari Maulid itu. Oh ternyata yang kita baca adalah mendoakan. Insya Allah 3 bait ini yang kita bahas tadi. Ya pertama, jangan lupa kepada guru-guru kita, wardo adil masyayikh, parham walidina, jangan lupa kepada kebaikan-kebaikan orang tua kita. Orang tua kita, kalau bicara orang tua saya kadang-kadang suka gak kuat banget, makanya saya singkat-singkat saja. Kalau urusan orang tua, kadang-kadang kitanya belum mampu membalas kebaikan dia, orang tua sudah meninggal, itu yang kita repot. Ya, jadi itu saja. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya saya persilahkan kepada guru kita Al-Karam Ustaz Isar Salim menyampaikan tausiahnya. Silakan semaunya Ustaz saja, mau 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, silakan semaunya Ustaz. Pada beliau saya persilahkan dengan segala hormat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.